Baik, selamat siang. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Pada kuliah online hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, atau sebenarnya ini adalah merupakan pertemuan pertama karena minggu sebelumnya kita membahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester yang sudah saya jelaskan secara rinci untuk mengetahui apa saja kegiatan yang akan kita berikan, yang akan kita diskusikan selama pertemuan ke depan. Kemudian kalian juga sudah mengetahui tugas-tugas apa saja yang akan kalian lakukan dari pengumpulan data, pengolahan, dan mempresentasikannya. Nah, ini merupakan dasar materi yang akan saya berikan karena ini merupakan sesuatu yang penting. Kenapa materi ini saya berikan? Karena ini akan menjadi dasar kita untuk menyamakan persepsi pada saat kalian nanti mengumpulkan data di lapangan. Jadi kita samakan dulu persepsinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita langsung lanjut saja. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini adalah bagaimana tentang pentingnya mengetahui karakteristik lalu lintas. Karena dalam materi ini adalah karakteristik dan survei angkutan jalan. Nah, saya bahas dulu karakteristiknya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang bagaimana mengumpulkan datanya. Nah, dari modul yang sudah diberikan, mungkin adik-adik sudah membacanya, modul yang kita bagikan minggu lalu, bahwa pengertian lalu lintas itu secara umum, kalau kita mengacu pada undang-undang, itu adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas angkutan jalan. Di ruang lalu lintas jalan. Di sini perlu dicatat. Di sini ada poin-poin yang harus dicermati, yaitu adanya gerak, baik kendaraan dan orang pada ruang lalu lintas. Nah, ini menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jikapun kita mengacu kepada beberapa sumber di luar, pengertiannya tidak terlalu jauh berbeda, namun ada pengertian tentang specific period of time, jadi ada waktu di sini. Jadi secara rinci, bahwa gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas pada waktu tertentu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan secara detail. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan langsung angkat tangan saja. Kita tidak menunggu sampai akhir presentasi saya selesai. Namun jika ada beberapa bagian yang kurang jelas, silahkan bisa didiskusikan. Nah, jika mengacu kepada pengertian tadi, silahkan adik-adik lihat pada gambar berikut. Apakah ini termasuk bagian dari lalu lintas? Kemudian dilihat pada gambar kedua juga, nah, apakah ini termasuk bagian lalu lintas? Nah, saya berikan waktu ya 2 menit untuk berpikir dan diskusikan dengan teman sebangkunya, apakah dua gambar ini masuk bagian dari lalu lintas. Silahkan. Oke, terima kasih atas pembahasannya. Perlu dicatat jika kita kembali lagi ke pengertian tadi, ya memang betul, ini adalah bagian dari lalu lintas. Karena ada gerak kendaraan dan ada gerak orang di ruang lalu lintas. Perlu dicatat, itu di ruang lalu lintas. Jika kendaraan ini berada di parkir di rumah kalian, ya dia belum menjadi bagian dari lalu lintas karena adanya gerak kendaraan orang dan kendaraan dan orang. Hal ini juga sama karena kita mengatur pedestrian di sini atau pejalan kaki pada ruang lalu lintas. Nah, apa yang terjadi pada barang? Apakah barang masuk dari bagian lalu lintas? Nah, perlu dicatat bahwa barang ini kan tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya media yang menggerakkannya. Sehingga barang ini masuk kepada angkutan. Mungkin kalian sering mendengar istilah angkutan barang. Nah, jadi medianya ya kendaraan barang yang digerakkan. Jadi barang itu dipindahkan oleh kendaraan, nah itu akan menjadi bagian dari lalu lintas. Jadi seperti itu, angkutan barang. Nah, sebelum lebih jauh ke karakteristik
dari masing-masing lalu lintas ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana terjadinya suatu pergerakan atau transportasi itu, sistem transportasi makro itu terjadi, gitu. Di sini bisa kalian lihat, kita akan fokus hanya pada bagian dalamnya saja, tidak fokus pada kelembagaan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan kelembagaan, namun saya akan jelaskan hanya sedikit terkait dengan kelembagaan ini. Yang pertama itu ada namanya sistem kegiatan, ada namanya sistem jaringan, dan ada namanya sistem pergerakan. Interaksi dari ketiga sistem ini akan menciptakan suatu namanya sistem transportasi secara makro. Karena ini tidak bersifat tunggal, bersifat kuantitasnya banyak, makanya dia akan menjadi suatu sistem. Dan fungsi kelembagaan di sini adalah, jadi ada stakeholder atau institusi yang mengatur bagaimana sistem ini bisa bergerak dengan baik, dan instansi-instansi ini juga terkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan agar interaksi dalam sistem ini juga berjalan dengan baik. Nah, sebagai contoh, jika kalian melihat pada gambar-gambar ini merupakan bagian dari kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita biasa menyebutnya adalah tata guna lahan. Nah, ada namanya kawasan perumahan, ada namanya kawasan perkantoran, ada namanya kawasan pertokoan, sekolah, industri. Tata guna lahan ini berdiri sendiri-sendiri. Kadang ada juga mix di satu daerah, ada pertokoan dan perumahan. Itu ada. Nah, ini disebut dengan sistem kegiatan. Karena tata guna lahan ini membangkitkan adanya pergerakan orang datang dan pergi. Contoh rumah. Nggak mungkin orang nggak melakukan sosial interaksi atau tidak bekerja atau sekolah. Orang akan pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah. Jadi kita biasa menyebutnya perjalanan berbasis rumah tangga. Nah, biasanya berasal dari rumah, dia akan menuju pada kegiatan lainnya. Contohnya ke sekolah, bertani, bekerja, ke kawasan perkantoran, dan lainnya. Itu makanya disebut dengan adanya sistem kegiatan. Pada satu daerah, biasanya kita sudah ada datanya terkait dengan daerah-daerah mana saja yang masuk kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pertokoan, dan lain-lain. Itu sudah dipetakan biasanya melalui tata guna lahan di suatu daerah. Nah, tadi kita sudah melihat adanya sistem kegiatan. Adanya kegiatan di berbagai daerah. Kemudian kegiatan itu harus ditunjang dengan akses. Jadi untuk membuat kegiatan itu menjadi sistem kegiatan atau tata guna lahan itu menjadi efektif, harus ada akses yang menuju ke sana. Tanpa adanya akses, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan. Nah, makanya dibangunlah sistem jaringan yang terdiri dari jaringan jalan maupun jalan rel, jalan raya maupun jalan rel. Jadi ada aksesnya menuju ke suatu lokasi. Itu bisa terkoneksi, bisa tidak. Namun sistem jaringan itu dalam jalan dia tidak hanya berdiri sendiri. Jadi berbagai ruas jalan terhubung, dia membentuk sistem jaringan. Nah, seperti itu. Ini adalah media atau infrastrukturnya. Jadi ada kegiatannya, ada infrastrukturnya, kemudian untuk melakukan perpindahan ada namanya sistem pergerakan. Jadinya medianya sudah ada, kegiatannya, lokasinya sudah diketahui. Nah, selanjutnya ada modanya atau sarananya. Jadi sarana yang digunakan untuk berpindah. Banyak pilihannya, dari sarana kendaraan, ada mobil, motor, ada angkutan barang, bersepeda, maupun berjalan kaki, itu termasuk dari salah satu pilihan untuk melakukan perpindahan. Nah, hal ini harus diinteraksikan dengan baik sehingga menciptakan sistem transportasi makro yang efektif dan efisien. Itu kenapa tadi di bawah lingkaran tersebut ada unsur kelembagaan. Contoh misalnya untuk mengatur pergerakan angkutan,
angkutan umum maupun angkutan barang, biasanya kelembagaannya adalah dari Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan terkait. Namun untuk produksi kendaraan itu mungkin dari industri, Kementerian Perindustrian. Dan untuk mengawasi pergerakan ini berjalan dengan baik, ada unsur kepolisian di sini. Biasanya untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kemudian untuk infrastrukturnya ada Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten kota tergantung dengan fungsi status jalan tersebut. Nah, itu gambaran umum terkait dengan sistem transportasi makro. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagian intinya terkait dengan komponen arus lalu lintas. Nah, adik-adik sudah membaca di sini. Saya sudah memberikan waktu untuk membaca. Silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan komponen-komponen ini, baik itu komponen primer maupun komponen sekunder. Nah, saya berikan waktu untuk berdiskusi untuk jika ada kendala-kendala atau hal yang kurang dimengerti terkait dengan komponen-komponen ini. Nah, secara umum kita ketahui komponen-komponen ini terdiri dari dua komponen lalu lintas itu, jadi komponen primer dan sekunder. Nah, untuk primer sendiri yang biasa kita ukur di jalan dalam lalu lintas, itu adalah ada disebut dengan volume lalu lintas, kecepatan, dan kerapatan atau kepadatan lalu lintas. Kemudian unsur sekundernya adalah bagaimana kita mengetahui waktu antar kendaraan dan jarak antar kendaraan. Nah, komponen ini saling terkait satu sama lainnya, karena komponen primer contohnya, 3 variabel ini akan sangat berpengaruh satu sama lain. Perubahan terhadap volume akan merubah kecepatan maupun kepadatan. Nah, secara rinci akan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kita akan menyamakan persepsi dulu terkait dengan setiap komponen-komponen ini. Kita akan mulai dengan volume lalu lintas. Nah, di sini mungkin kita tidak akan membahas bagaimana perhitungan-perhitungannya secara rinci. Mungkin kita gunakan sampel yang ada pada contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan oleh kakak-kakak kalian pada semester-semester sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kita akan menggunakan data itu di awal, agar nanti kalian mendapat gambaran yang jelas bagaimana pada saat kalian mengumpulkan data di lapangan, itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, untuk mendapatkan data volume lalu lintas, kita harus mengerti dulu pengertiannya. Yaitu volume ini bukan seperti menghitung volume kubus, volume air, debit air, seperti itu. Ini agak sedikit berbeda. Yaitu di sini kita bagaimana mendapatkan data jumlah kendaraan yang melalui suatu titik yang tetap pada jalan persatuan waktu. Nah, di sini ada jumlah kendaraan, ada poin titik yang tetap, dan ada satuan waktu. Nah, jadi kita harus mengetahui, jadi volume itu bisa dikatakan 1000 kendaraan per jam. Nah, jadi satuan waktunya itu adalah kendaraan per satuan jam, hari, detik, menit, maupun tahun. Nah, yang umum pada kita adalah biasanya dia per 1 jam, ataupun 24 jam, ataupun ada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pada jam kerja dan non jam kerja, atau pada pagi dan malam hari. Jadi dia per 12 jam atau per 16 sampai 18 jam. Nah, satuannya berupa satuan kendaraan. Jadi ada satuan-satuan lain setelah dikonversi, tapi nanti kan kita bahas pada pertemuan lainnya lebih detail. Kemudian ada jam di sini. Perlu diingat di sini ada istilah satu titik. Kata titik ini menggambarkan adalah kita harus menentukan satu garis imajiner atau satu titik lokasi yang tetap untuk kita hitung kendaraan yang melewati titik itu. Jadi jika kendaraan belum melewati titik itu, sebaiknya kita tidak hitung dulu karena itu akan menjadi bias dalam penentuan jumlah kendaraan yang lewat. Nah, itu gambaran umumnya. Nah, untuk mengetahui volume lalu lintas sendiri, ini ada contoh latihan.
Nah, silahkan jika sudah jelas terkait pengertian tadi, coba adik-adik hitung berapa volume lalu lintas yang lewat. Misalkan ini adalah saya menghitung jumlah kendaraan yang ada di depan kampus kita per 15 menit. Kita menemukan di 15 menit pertama ada 265 kendaraan, dan di 15 menit terakhir sampai dengan 215 kendaraan. Coba dihitung berapa volume lalu lintasnya dan berapa tingkat arusnya. Saya berikan waktu 10 menit dan sambil didiskusikan dengan teman-temannya. Terima kasih. Dari hasil pembahasan yang sudah kita lakukan, kita sudah mengetahui bahwa jumlah volume lalu lintasnya itu adalah jumlah total dari setiap 15 menit yang ada. Namun untuk tingkat arusnya sendiri, dari hasil diskusi kita sudah jelas kita samakan persepsi bahwa untuk mendapatkan tingkat arus sedikit berbeda dengan penentuan jumlah volume. Karena kita gunakan 15 menit tertinggi, di sini contohnya adalah pukul 9.15 sampai 9.30, terdapat 285 kendaraan, artinya dalam 1 jam itu memungkinkan setiap 15 menitnya itu terjadi 285 kendaraan. Karena kita menghitung dalam periode 1 jam, berarti dalam 285 itu kita kali 4. Itulah tingkat arus yang ada selama 1 jam tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, gambar yang mana menyatakan volumenya lebih tinggi dan lebih rendah. Ini sudah jelas. Jadi, volume yang di sebelah kiri itu jika kita menentukan satu titik dan kita hitung kendaraannya saat lewat, sangat jauh lebih rendah dibanding dengan volume yang di sebelah kanan. Nah, kita samakan persepsi lagi. Bagaimana volumenya? Apakah tinggi ataukah rendah? Pada gambar ini. Nah, jika kalian sudah melihat dari pengertian sebelumnya, di sini kita asumsikan volumenya ini jika kita menghitung kendaraan saat kondisi pada saat jam sibuk seperti ini. Nah, terlihat kendaraannya sangat padat, namun volumenya jika kalian membuat suatu garis titik atau garis imajiner dan kalian hitung kendaraan yang lewat, misalnya dalam 1 jam, pada saat dia sudah kondisi seperti ini, volumenya akan menjadi rendah. Karena tidak ada pergerakan kendaraan. Dia stuck di jalan. Itu kenapa ada namanya ukuran selanjutnya. Volume itu tidak bisa selalu menjadi tolak ukur tunggal. Harus ada komponen lain yang diukur. Jadi seperti itu. Namun jika dari awal pergerakan kendaraan dari kosong sampai dengan tinggi kalian hitung, nah pada saat jam ini pergerakannya akan sangat rendah terlihat. Nah, yang kedua ada namanya kecepatan lalu lintas. Nah, ini mungkin gambarannya sudah umum ya. Jadi ada namanya perubahan jarak dibagi dengan waktu. Jadi untuk mendapat kecepatan kita harus menentukan jarak dan waktunya. Dan perlu diingat untuk disesuaikan dengan satuannya. Jika dia kilometer per jam, maka jaraknya kilometer dan waktunya berupa jam. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dalam bidang ilmu transportasi ini, kecepatan itu dibagi jadi beberapa kondisi. Nah, silahkan dibaca dulu, kemudian kita diskusikan sama-sama perbedaannya. Di sini ada kecepatan titik, ada kecepatan perjalanan, ada kecepatan gerak. Nah, untuk kecepatan titik atau sport speed ini adalah kecepatan kendaraan pada waktu kendaraan tersebut melintasi suatu titik atau spot tertentu di ruas jalan. Jika
kalian pernah melihat di film-film itu, polisi menggunakan suatu alat, ditembakkan ke kendaraan. Nah, itu dia mendapatkan data kecepatan titiknya. Nah, sedangkan untuk kecepatan perjalanan sendiri, jadi kecepatan rata-rata kendaraan efektif antara 2 titik pada suatu perjalanan yang ditentukan dari jarak perjalanan dibagi total waktu perjalanan. Misalkan kalian dari rumah menuju ke sekolah, atau orang tua kalian dari rumah ke kantor. Dia akan melewati banyak persimpangan di sana, banyak traffic light, dan memungkinkan dia berhenti pada traffic light tersebut. Nah, itu ditotal semua dalam menjadi satu bagian total waktu perjalanan. Kemudian jaraknya dibagi dengan total tersebut. Kita tidak memisahkan waktu-waktu dia berhenti, baik ada orang menyeberang karena traffic light atau lampu lalu lintas, pada saat terkena merah dia berhenti di persimpangan, dan hal lain-lain. Nah, itu kecepatannya akan kita peroleh namanya kecepatan perjalanan. Yang terakhir adalah kecepatan gerak. Nah, berbanding terbalik dengan kecepatan perjalanan, kecepatan gerak ini kita hitung adalah hambatan-hambatan tadi di persimpangan, ada yang menyeberang, atau misalnya tidak sengaja berhenti mendadak karena satu dan lain hal, menit-menit itu kita hilangkan. Kemudian jaraknya kita bagi dengan menit-menit tersebut. Karena kita asumsikan semakin cepat kita sampai, semakin bagus, makanya disebut waktu hambatan. Berhenti di lampu merah itu waktu hambatan, atau kalian berhenti karena waktu ada yang menyeberang itu juga merupakan hambatan. Nah, ini contohnya untuk kecepatan sport speed. Jadi banyak cara untuk mengetahuinya, contohnya dengan menggunakan teknik ini. Nah, misalkan kita mengukur dalam 100 meter berapa waktu kendaraan pada 2 titik ini. Nah, kemudian kita bagi jarak dibagi dengan waktu, akan ketemu kecepatannya. Atau jika menggunakan alat, ya kita gunakan speed gun namanya, kita tembakkan pada satu titik saja, itu sudah mendapatkan data sport speed. Nah, yang kedua, kita akan mendapatkan data journey speed. Nah, kita menghitung total dari awal perjalanan sampai dengan akhir perjalanan. Walaupun kita melakukan beberapa kali perberhentian di beberapa titik karena berbagai kondisi. Namun, kita hitung dari total A ke B-nya. Berbanding terbalik dengan running speed, dari C ke D, kita hitung, dan kita harus mengetahui berapa menit sih kita berhenti atau satuan waktu untuk berhenti pada beberapa titik. Nah, kondisi-kondisi tadi itu akan membuat kita mengetahui, kita hitung hambatannya, kita hilangkan, dan kita tahu efektif perjalanan kita itu seharusnya menjadi berapa dibanding dengan journey speed-nya. Sehingga kalian akan mengetahui setiap pergerakan mempunyai kinerja kecepatan yang berbeda. Dan berbeda pula juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu titik dari jarak tertentu. Nah, semakin tinggi pergerakan kendaraan, maka akan semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, itu gambaran umum tentang kecepatan. Yang terakhir adalah kepadatan. Nah, ini komponen utama lainnya dari 2 komponen lain sebelumnya, yaitu ada komponen volume atau arus lalu lintas, yang kedua komponen kecepatan, yang ketiga adalah komponen kepadatan. Pada komponen ini, kita ingin mengetahui jumlah kendaraan pada suatu jalan, pada satu segmen jalan. Nah, ini rumusnya. Jadi, jumlah kendaraan yang kita hitung, dan kita hitung panjang lintasannya. Jadi ini untuk mengetahui gambaran umum tentang kepadatannya. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, ini adalah 2 unsur gambar berbeda. Ini bisa dilihat kepadatannya tinggi atau rendah. Pada kondisi yang nomor 1 yang bawah, ini kepadatannya sangat rendah, karena kita menghitung jumlah kendaraan per kilometer. Pada kondisi gambar yang di kanan, jumlah kendaraannya itu tinggi, jadi padat. Jika kita hitung volumenya rendah, tapi kepadatannya tinggi. Karena kalau volume kita hitungnya per satu titik,
Kalau kepadatannya per satu segmen jalan. Bisa kalian hitung berapa ada kendaraan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam 1 kilometer atau per 100 meter misalnya. Biasanya standar dari beberapa penelitian sebelumnya saya menemukan per lajurnya itu 120 sampai 160 kendaraan per kilometer, per lajurnya. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan volume penghitungan volume kendaraan dan perhitungan kepadatan di mana ada unsur kecepatan atau gerak di sana. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada waktu antar kendaraan. Ini merupakan yang sekunder. Nah, waktu antar kendaraan yaitu waktu yang diperlukan antara satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya untuk melalui satu titik tertentu yang tetap. Namun perlu diperhatikan di sini jika kita menghitung satu kendaraan, kita tentukan titiknya. Jika kita menghitung bagian depan kendaraan, maka kendaraan berikutnya yang kita hitung saat dia mengikuti kendaraan di depannya adalah bagian depannya juga. Jika kita menghitung bagian belakangnya, kendaraan berikutnya yang kita hitung adalah bagian belakangnya juga. Jadi seperti itu. Jika waktunya kita ketahui, jaraknya juga bisa kita ketahui. Jadi ini gambaran umum, secara rinci sudah ada semua pada modul, berarti jika waktu antar kendaraan ada, berarti jarak antar kendaraannya bisa diketahui. Jadi seperti itu. Itulah gambaran umum terkait dengan karakteristik dari arus lalu lintas ini. Jadi di awal kita sudah membahas terkait dengan sistem transportasi makro secara umum, kemudian kita membahas terkait dengan volume lalu lintas, komponen utama, volume, kecepatan dan kepadatan, kemudian ada komponen sekunder di sini, waktu dan jarak antar kendaraan. Nah, selanjutnya, selain diskusi yang akan kita lakukan setelah ini, silakan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dibaca pada halaman pengantar terkait dengan survei lalu lintas. Karena yang akan kita bahas adalah untuk pengantar bagaimana melakukan survei dan kendala-kendalanya. Nah, kemudian yang terakhir silahkan dikerjakan yang pada modul tugas-tugas terkait dengan pertemuan yang sudah kita bahas ini. Terkait dengan bagaimana menghitung volume, kecepatan, dan kepadatan, kerjakan contoh soalnya, dan kita akan bahas sedikit di awal pertemuan selanjutnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Diskusi sudah berjalan dengan baik hari ini, dan saya harap ke depan semoga semua semakin aktif. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.